wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apakah kabarnya di sini baik? Baik. Oke, sebelum memulai mata pelajaran, silakan pimpin doa. Siapa di sini yang akan memimpin doa? Saya Bu. Oke, Vinda. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, coba cek kanan dan kiri kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Bu. Oke, berarti masuk semua ya. Selanjutnya pembacaan teks Sumpah Pemuda. Udah tahu semua teks Sumpah Pemuda itu gimana? Tahu Bu. Oke. Dalam hitungan detik 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal belum untuk Garuda Pancasila? Sudah. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Apakah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Siap Bu. Oke. Selanjutnya memasuki kegiatan inti. Sintak yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang pertama, ini pelajaran tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Coba kalian mengamati gambar yang ada di sini, peristiwa tidak menyenangkan dan peristiwa menyenangkan. Coba sebut satu saja peristiwa tidak menyenangkan yang ada di sini. Nova? Sarang anak jatuh dari sepeda Bu. Vinda? Ada anak kecil yang sakit Bu. Muhib? Ada lingkungan yang kebanjiran Bu. Oke. Selanjutnya yang menyenangkan? Sarang anak mendapatkan juara. Vinda? Itu ada merayakan ulang tahun. Muhib? Ada keluarga besar yang sedang liburan ke kebun binatang. Oke. Selanjutnya, apakah ada keterkaitan peristiwa masa penjajahan dengan gambar di sini? Ada Bu. Yang keterkaitannya apa? Yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Nah, kenapa alasannya? Karena kesusahan Bu. Oke, terus? Ada kesedihan Bu di situ. Oke, Terpuruk Ibu. Oke, jadi kesimpulannya dari gambar sini ada keterkaitannya dengan peristiwa masa penjajahan karena peristiwa masa penjajahan adalah peristiwa yang tidak menyenangkan, seperti itu ya. Selanjutnya penayangan video mengenai peristiwa dalam kehidupan tema 7. Kalian simak baik-baik ya video ini. Baik Bu. Peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa itu dapat dibedakan menjadi dua macam adik-adik. Pertama, peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat kita senang. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Amati gambar-gambar berikut ini adik-adik.
Kita akan memberikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan dan tanda silang untuk peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang pertama ada menang lomba, otomatis ini peristiwa yang menyenangkan. Sakit itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Jatuh dari sepeda juga peristiwa yang tidak menyenangkan. Merayakan ulang tahun ini peristiwa yang menyenangkan. Rumah kebanjiran otomatis ini peristiwa tidak menyenangkan. Tamasya ke kebun binatang ini adalah peristiwa yang menyenangkan. Adik-adik coba amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar cengkeh adik-adik. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Adik-adik, cengkeh ini adalah salah satu rempah-rempah. Banyak sekali rempah-rempah yang dihasilkan yang sangat melimpah di bumi Indonesia ini. Namun, dengan adanya rempah-rempah yang melimpah ini, membuat bangsa-bangsa Eropa pada zaman dahulu itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mengapa bangsa Eropa itu berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Itu karena bangsa Eropa itu ingin menjual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu supaya harganya sangat tinggi. Dia ingin mengambil dari Indonesia dengan harga murah lalu dijual di Eropa dengan harga yang tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Pada waktu itu rempah-rempah itu nilainya itu semahal emas adik-adik. Karena masyarakat Eropa itu sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, kita akan belajar tentang hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia. Jadi pada waktu itu jatuhnya Konstantinopel di tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa itu mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara yang kaya akan rempah-rempah. Salah satunya adalah Indonesia adik-adik. Kita akan pelajari lebih lanjut. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luasnya adik-adik. Pohon cengkehnya pun banyak yang tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah adik-adik apa hubungannya antara pohon cengkeh dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Cengkeh memiliki banyak manfaat adik-adik. Sebagai bumbu masak, cengkeh ini digunakan dalam bentuk bunga utuh dan dalam bentuk bubuk, ya, dibuat bubuk adik-adik. Nah, cengkeh ini juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh ini digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, pohon cengkeh ini banyak manfaatnya sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa waktu itu. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita itu mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita ini mengalami penderitaan akibat adanya penindasan adik-adik. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang Eropa di Nusantara mula-mulanya itu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan dari berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor. Baik, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian kelompok untuk mengerjakan tugas selanjutnya.
Eh, jadi kalian nanti mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3. Selanjutnya pada LKPD kegiatan 1, kalian nanti membaca teks narasi sejarah yang ada di buku siswa, nanti Ibu berikan. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H. Setelah itu, kalian berdiskusi dengan kelompoknya mengenai mengerjakan tugas pada buku siswa tentang ulasan teks yang ada di buku siswa. Selanjutnya LKPD kegiatan 2 mengenai materi IPS. Jadi kalian harus memahami teks narasi sejarah ini untuk bisa menjawab dari LKPD 2. Yang ketiga, kalian melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda dari pensil dan penghapus. Seperti itu. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Dan kerjakan sebaik mungkin ya. LKPD kegiatan 1 mengenai materi bahasa Indonesia. Silahkan nanti kalian tulis nama di sini, nama kelompoknya siapa, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi kalian harus menyimak teks narasi sejarah yang ada di sini. Jadi sama seperti yang punya Ibu ini ya. Silahkan jawab. Terima kasih Bu. Sini. Baik, selanjutnya mengenai LKPD 2. Jadi kalian dari LKPD 2 ini harus memahami dari teks narasi sejarah yang ada di buku siswa. Jadi kalian harus memahami ini, baru kalian bisa menuliskan faktor-faktor penjajahan bangsa Barat. Baik, Ibu bagikan ya mengenai LKPD kegiatan 2 materi IPS. Kerjakan sebaik mungkin ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya mengerjakan LKPD kegiatan 3. Yang pertama, kalian melakukan percobaan yang menunjukkan perubahan wujud benda. Sebelumnya kalian membaca materi mengenai sifat-sifat benda. Jadi Ibu kasih materi mengenai sifat-sifat benda dan LKPD kegiatan 3 mengenai materi IPA. Tadi yang LKPD kegiatan 1 dan LKPD 2 dijadikan satu ya, nanti di akhir Ibu minta dikumpulkan. Ya Bu. Ini LKPD kegiatan 3. Kapan istirahat Ibu? Nanti ya. Ini mau gitu kan. Capek Bu. Baik, mengenai percobaan LKPD 3. Jadi kalian nanti melakukan percobaan apakah yang terjadi pada pensil dan apa ini? Penghapus. Oke, ini Ibu berikan alat dan bahannya. Silakan kalian melakukan percobaan. Oke.
Baik, selanjutnya kalian mengumpulkan hasil LKPD 1, 2, dan 3. Karena Ibu nilai pekerjaan kalian. Apa lagi pertama? Baik, hasilnya sudah bagus semua. Terima kasih kerjasamanya. Sekarang siapa yang akan perwakilan mengenai LKPD 1? Yang bahasa Indonesia yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Saya, Bu. Oke, Nova, silakan dibaca ke depan. Enggak, duduk di sini aja. Oke. Apa ini? Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil dari LKPD kegiatan 1. Kedatangan bangsa Barat. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yaitu bangsa penjajah Eropa. Kemudian yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Karena ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra, yaitu pada tahun 1500 apa ini? 115 Masehi. 1511. Oh, 1511. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia, yaitu Tidore dan juga Maluku. Yang terakhir, Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Karena ingin mencari kekayaan, gold. Yang kedua, mencari kejayaan, glory. Dan yang ketiga, menyebarkan agama dan atau gospel. Yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan, mengalami penderitaan. baik, terima kasih untuk saudari Nova. Selanjutnya mengenai LKPD 2, siapa yang akan mempresentasikan dan perkenalkan nama terlebih dahulu ya? Nanti itu Saya, Bu. Oke, Pindah, silakan maju. Saudari Avinda akan mempresentasikan hasil kegiatan LKPD kegiatan 2. Silakan Avinda. Bu, jadi faktor dari penjajahan Indonesia yang pertama adanya ingin mencari kekayaan atau gold. Kemudian yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama. Yang ketiga adanya keinginan mencari kejayaan. Yang keempat adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian upaya dari penjajahan yang ada di Indonesia yaitu yang pertama melestarikan budaya, yang kedua membeli produk lokal, yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk saudari Avinda. Selanjutnya LKPD kegiatan 3, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, Munin, silakan maju ke depan. Baik, selanjutnya LKPD kegiatan 3 akan dipresentasikan oleh saudari Muhim. Silakan. Baik, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah dirawat? Jawabannya iya. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Jawabannya iya. Jadi kesimpulannya, pensil yang utuh akan berubah wujud ketika dirawat menjadi lancip, dan penghapus akan berubah wujud ketika digunakan menjadi tidak utuh seperti semula. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, Ibu akan mengonfirmasi jawaban kalian. Sudah baik semua? Sudah Ibu nilai. Jadi kesimpulannya, yang IPA kalian
mengulas teks yang ada di teks sejarah, mengelompokkan dengan 5W1H. Selanjutnya yang IPS, kalian menulis sesuai daya ingat kalian tentang faktor dan upaya mempertahankan kedaulatan penjajahan di Indonesia. Yang terakhir mengenai LKPD 3, kalian melakukan percobaan mengenai perubahan wujud terhadap penghapus dan pensil. Setelah kalian mengerjakan LKPD, sudah selesai semua, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu ya. Yang pertama Muhim, yang kedua Afinda, yang terakhir Nova. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu sudah menilai dan mengevaluasi jawaban kalian mengenai LKPD dan soal evaluasi. Selanjutnya Ibu akan bertanya apakah ada pertanyaan mengenai materi peristiwa dalam kehidupan? Tidak, Bu. Oke. Sebelum kita pulang, dipimpin doa dulu oleh Afinda. Baik teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih waktunya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.